Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Farhat. Kali ini saya akan menjelaskan tentang teks hikayat. Apa sih itu teks hikayat? Hikayat secara umum, hikayat merupakan salah satu bentuk prosa. Prosa merupakan suatu jenis tulisan yang dibedakan dengan puisi karena variasi ritme yang dipunyai itu lebih besar, dan pada bahasanya yang lebih sesuai dengan arti leksikalnya. Pengertian hikayat adalah salah satu bentuk sastra prosa, terutama pada bahasa Melayu yang berisikan mengenai suatu kisah, cerita, dan juga dongeng. Adapun tentang hikayat merupakan salah satu karya sastra lama yang mengisahkan mengenai kehebatan maupun kepahlawanan seseorang lengkap dengan keanehan, kesaktian, dan juga mukjizat dari tokoh utama. Sebuah hikayat itu dibacakan sebagai hiburan, pelipur lara, ataupun juga untuk membangkitkan semangat juang. Asal kata hikayat tersebut berasal dari bahasa Arab, yakni haka, yang memiliki arti bercerita atau menceritakan, dan fungsi hikayat sebagai pembangkit semangat, penghibur, pelipur lara, atau juga hanya untuk meramaikan sebuah pesta. Adapun perkembangan hikayat mulai berkembang pada masa Melayu klasik, sehingga banyak kata yang ada dalam hikayat itu mengandung bahasa Melayu klasik yang terkadang susah untuk dimengerti. Nah, kita masuk ke struktur hikayat. Di struktur hikayat ada abstraksi, evaluasi, orientasi, resolusi, komplikasi, dan koda. Kita bahas satu-satu. Yang ke-1 adalah abstraksi. Abstraksi merupakan ringkasan ataupun inti dari cerita yang akan dikembangkan menjadi rangkaian-rangkaian peristiwa, atau bisa juga gambaran awal dalam cerita. Abstrak bersifat opsional, yang artinya sebuah teks hikayat boleh tidak memakai abstrak. Yang kedua, orientasi. Orientasi adalah bagian teks yang berkaitan dengan waktu, suasana, maupun tempat yang berkaitan dengan hikayat tersebut. Ketiga, komplikasi. Komplikasi berisi urutan kejadian-kejadian yang dihubungkan secara sebab dan akibat. Pada bagian ini, kita bisa mendapatkan karakter ataupun watak dari tokoh cerita sebab kerumitan mulai bermunculan. 4. Evaluasi. Evaluasi adalah konflik yang terjadi yang mengarah pada klimaks mulai mendapatkan penyelesaiannya dari konflik tersebut. 5. Resolusi. Pada bagian ini, si pengarang mengungkapkan solusi terhadap permasalahan yang dialami tokoh atau pelaku. Dan yang terakhir adalah koda. Ini merupakan nilai ataupun pelajaran yang dapat diambil dari suatu teks cerita oleh pembacanya. Langsung aja kita bahas tentang ciri-ciri dan karakteristik hikayat. 1. Bahasa. Bahasa yang digunakan pada hikayat adalah bahasa Melayu lama. Kedua, istana sentris. Pusat ceritanya itu berada di dalam lingkungan istana. Hikayat tersebut seringkali bertema dan berlatar kerajaan. Ketiga, pralogis atau kemustahilan. Banyak cerita yang terdapat pada hikayat tidak bisa untuk diterima oleh akal. Kemustahilan dalam teks, baik dari segi bahasa ataupun juga dari segi cerita. Keempat, statis. Dalam hikayat ini memiliki sifat yang kaku dan juga tetap. Kelima, kesaktian. Seringkali kita dapat menemukan kesaktian pada para tokoh dalam hikayat. Keenam, anonim. Anonim berarti tidak diketahui dengan secara jelas nama pencerita atau pengarang. Dan yang terakhir, ketujuh, adalah arkais. Menggunakan kata arkais, bahasa yang digunakan pada masa lampau, jarang dipakai atau tidak lazim digunakan dalam komunikasi pada masa kini. Ya, segitu saja yang bisa saya sampaikan. Cukup sekian dan terima kasih.